Oke ya, kita mulai saja. Sudah ada 14 orang di sini. Mudah-mudahan nanti yang lain secepatnya bisa bergabung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Eh, Insya Allah kita hari ini akan membahas mengenai jaringan berkas pembuluh angkut, gitu ya. Kemudian tadi terima kasih kepada yang sudah kultum, ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menambah keyakinan kita, ya menambah kepercayaan kita, menambah keimanan kita terhadap Sang Pencipta, gitu, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa apa namanya tumbuhan juga bertasbih, ya tumbuhan juga bertasbih begitu, ya bentuknya ya macam-macam. Ya, bentuknya bermacam-macam. Tentunya hanya Allah yang tahu bagaimana tumbuhan itu bertasbih. Tapi yang jelas karena tumbuhan kemudian hewan itu bentuk dari salah satu bentuk dari yang Allah ciptakan, ya pasti tumbuhan, hewan juga tunduk, ya. Tunduk kepada Sang Penciptanya begitu. Salah satu bentuk ketundukannya adalah ya bertasbih. Cara bertasbihnya tentunya hanya Allah yang tahu, ya. Tadi beberapa peneliti di Amerika melakukan penelitian begitu ya, melakukan penelitian terkait dengan ternyata ada eh, bunyi infrasonik yang dikeluarkan. Apakah itu bentuk bertasbihnya seperti itu kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas ya itu semua muncul, ya fenomena itu muncul sebagai bentuk akibat dari eh, konsekuensi dari yang Allah ciptakan begitu, ya. Karena kan seperti yang pernah Bapak sampaikan bahwa ya di dalam tumbuhan itu ada banyak sekali sunatullah. Ada banyak sekali ayat-ayat Allah, ada banyak sekali ketetapan yang sudah Allah tetapkan pada tumbuhan tersebut, ya. Seperti misalkan pada tumbuhan hijau bisa melangsungkan proses fotosintesis, itu kan merupakan bentuk ketetapan. Dan itu merupakan bisa jadi merupakan bentuk bentuk bertasbihnya tumbuhan hijau ya melakukan fotosintesis begitu ya. Karena ketika melakukan fotosintesis berarti kan menjalankan sunatullah yang Allah tetapkan pada tumbuhan hijau tersebut. Ya, boleh jadi mungkin bentuk bertasbihnya seperti itu. Ya. Dan masih banyak tentunya bentuk-bentuk ketundukan ya makhluk ciptaan Allah ya. Misalkan dalam hal ini tumbuhan terhadap sang penciptanya gitu. Oke ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa menambah keimanan kita begitu. Oke, kemudian seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai jaringan berkas pembuluh angkut, ya. Kita akan membahas mengenai jaringan berkas pembuluh angkut. Anda sudah tahu, ya, sudah memahami bahwa jaringan berkas pembuluh angkut itu kemarin ada silem dan juga ada fluim, ya. Ada silem, ada flum. Kemudian jaringan berkas pembuluh angkut juga termasuk ke dalam jaringan yang kompleks, ya. Jadi jaringan berkas pembuluh angkut dia tergolong termasuk ke dalam jaringan yang kompleks. Kalau kolenkim, ya, sklerenkim, parenkim, dia termasuk ke dalam jaringan yang sederhana. Ada yang bisa menjelaskan kenapa disebut jaringan yang kompleks? Jaringan berkas pembuluh angkut, baik itu silem maupun flum, dia tergolong ke dalam jaringan yang kompleks. Lawan dari kompleks adalah sederhana. Ya, kemarin kolenkim, sklerenkim, parenkim itu adalah jaringan sederhana. Silakan ada yang bisa menjelaskan kenapa berkas pembuluh angkut termasuk ke dalam jaringan yang kompleks? Silakan boleh langsung atau boleh lewat chatting. Kenapa jaringan berkas pembuluh angkut, silem dan plum dia tergolong ke dalam jaringan yang kompleks? Silahkan boleh langsung. Ada yang mau langsung? Atau boleh di chatting? Oke, sudah ada ya tuh Rizka.
Karena terdiri dari berbagai jaringan yang berbeda struktur dan fungsinya. Karena terdiri dari berbagai jaringan yang berbeda. Xilem dan Plum jaringannya sama ya, bukan terdiri dari jaringan yang berbeda. Many, karena terdiri dari beberapa sel. Nah, ini. Karena terdiri dari beberapa sel yang berbeda. Ya, jadi bukan jaringan yang berbeda, tapi beberapa sel yang berbeda. Ya. Jadi seperti yang kemarin dijelaskan, ya, kenapa Xilem dan Plum termasuk ke dalam jaringan yang kompleks. Kalau kita perhatikan Xilem, ya, kalau kita perhatikan Plum, maka di situ kita bisa mengidentifikasi ada berbagai macam sel, ya. Garis bawahi ada berbagai macam sel, ya. Sehingga kemarin kita mempelajari ada unsur-unsur berkas pembuluh angkut, baik itu Xilem maupun Plum, gitu. Ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Di sini sudah banyak. Ada Sulistiani, ada Siti Nur Azizah, ada Melani, dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi, kenapa termasuk ke dalam jaringan yang kompleks? Ya, karena pada Xilem dan Plum kita bisa mengidentifikasi berbagai macam struktur sel yang berbeda-beda. Sehingga tadi dikenal ada unsur-unsur berkas pembuluh angkut. Ya, seperti yang kemarin sempat kita bahas ya di praktikum, untuk Xilem ada trakea, ada trakeid, ya, ada serabut Xilem, ada parenkim Xilem. Ya. Kenapa disebut dengan sebutan yang berbeda? Karena memang karakteristiknya berbeda. Karakteristik struktur selnya berbeda, begitu. Kemudian pada Plum juga sama. Ya, pada fluim juga sama. Kita bisa mengidentifikasi ada buluh tapis, ada sel pengiring, ada parenkim plum, dan ada serabut fluim. Begitu ya. Kenapa dibedakan penyebutannya? Karena memang struktur selnya berbeda ya. Jadi karena struktur selnya berbeda sehingga kita bisa mengidentifikasi ada berbagai macam struktur. Nah, untuk memudahkannya untuk memudahkan mengenalinya ya, maka disebut dengan istilah yang berbeda-beda ya. Maka dari itu kita mengenal di situ tadi ada unsur-unsur berkas pembuluh angkut gitu. Ya, coba kalian perhatikan. Ini ada gambar ya, penampang melintang batang jagung. Dulu sempat diperlihatkan ya ketika praktikum. Ya, Anda bisa perhatikan di situ ada lingkaran-lingkaran yang berwarna merah. Lingkaran-lingkaran yang berwarna merah itu menunjukkan jaringan berkas pembuluh angkut. Anda bisa identifikasi di situ ada Xilem dan ada Plum. Ya. Kemudian Anda juga bisa mengidentifikasi perbedaan umum antara Xilem dan Plum. Anda sudah tahu kan fungsinya berbeda, ya. Anda sudah memahami fungsi Xilem dengan Plum berbeda. Nah, karena fungsinya berbeda, sudah bisa kita prediksi bahwa struktur selnya pasti berbeda, begitu. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di situ Xilem, ya Anda bisa perhatikan bagaimana keadaan dinding selnya. Keadaan dinding selnya tebal, ya, berbanding terbalik dengan fluim. Kalau Plum, ya kalau kita perhatikan pada umumnya dinding selnya tidak mengalami penebalan atau dinding selnya tipis, ya. Oke, jadi di sini Anda harus bisa ya, harus bisa mengenali, mengidentifikasi mana Xilem, mana Plum. Ya, sebetulnya gampang ya mengidentifikasi Xilem dan Plum. Karena dari struktur sel kalau kita perhatikan di situ dindingnya tebal kalau Xilem. Kalau Plum dindingnya tipis. Kemudian jangan tertukar dengan sklerenkim. Ya, Anda bisa perhatikan kursor di situ menunjukkan jaringan sklerenkim. Nah, ini juga sklerenkim nih. Ya, ini juga sklerenkim, dindingnya tebal juga sama. Kemudian dindingnya juga berwarna merah di sini. Xilem juga dindingnya tebal, berwarna merah juga sama. Ya, itu menandakan bahwa substansi
atau bahan penebalannya terbuat dari bahan yang sama. Ya, kemarin kalau tidak salah sempat dijelaskan. Ya, jadi kalau penebalan dinding silem, penebalan dinding sklerenkim itu terbuat dari lignin, ya, terbuat dari substansi lignin. Lignin itu sangat keras, ya, bahan pembentuk dinding sel yang strukturnya sangat keras. Jadi ini preparatnya menggunakan pewarnaan anilin sulfat, ya, menggunakan asam. Biasanya reaksi antara asam dengan dinding sel yang berlignin itu akan menimbulkan warna merah, ya. Sehingga di sini, ya, sel-sel yang memiliki dinding berwarna merah ini menandakan bahwa dindingnya mengalami penebalan dan penebalannya terbuat dari lignin, ya. Jadi Anda bisa membedakan sebetulnya karena gambar-gambar yang disajikan di internet, ya, kalau Anda searching misalkan struktur anatomi dari batang jagung, ya, ziamais misalkan stem anatomi, ya, kata kuncinya, kemudian keluar gambar-gambar begitu, ya, gambar-gambar dari struktur anatomi batang jagung. Nah, biasanya eh, hasil foto, ya, yang di share di internet itu, ya, berasal dari preparat yang memang pewarnaannya menggunakan anilin sulfat, ya, untuk bisa membedakan mana dinding sel yang mengalami penebalan, kemudian yang terbuat dari lignin atau tidak terbuat dari lignin gitu. Karena kalau yang parenkim di sini kalau Anda perhatikan, ya, dinding selnya tidak berwarna merah. Itu menandakan bahwa dindingnya tidak mengandung lignin. Oke, ini penampakan yang lain, ya, dari berkas pembuluh angkut. Ini Bapak ambil dari Petiolus sledri, ya, Petiolus sledri. Anda bisa perhatikan di situ silem, flum, dan di bagian atas flumnya ada kolenkim. Oke, kemudian ini penampakan yang lain. Ya, Anda bisa perhatikan kursor. Kursor menunjukkan berkas pembuluh angkut. Ya, Anda bisa dengan mudah sebetulnya mengidentifikasi mana silem dan mana flumnya. Ya, di situ Bapak sengaja gambarnya sudah diberikan keterangan. Ada silem, ada flum, X itu silem, F itu flum, S-nya adalah sklerenkim, kemudian K-nya adalah kambium. Kemudian P di sini adalah parenkim. Oke, nah kalau ini kenapa dinding silemnya tebal, ya, tapi tidak berwarna merah, berarti ini preparatnya tidak menggunakan pewarnaan anilin sulfat begitu, ya. Oke, ini perbedaan, ya, antara silem dan flum. Perbedaan antara silem dan flum, struktur selnya. Anda bisa perhatikan di situ struktur selnya bermacam-macam. Baik itu silem maupun flum, itu bermacam-macam. Anda bisa perhatikan penampang melintang dan penampang membujurnya di situ. Ya, Anda bisa perhatikan ada gambar penampang melintang, penampang membujur. Anda bisa gabungkan, ya, antara penampang melintang dengan penampang membujur, ya, untuk mendapatkan gambaran atau abstraksi yang lengkap dari struktur sel silem dan struktur sel fluim dan masing-masing unsurnya Oke, kemarin sempat dijelaskan, ya, kalau di flume itu unsurnya ada buluh tapis. Ya, nomor 3 itu adalah buluh tapis. Nomor 3 buluh tapis, nomor 1 adalah parenkim, flume, ya. Kemudian nomor 5 itu adalah sel pengiring. Ya, nomor 5 adalah sel pengiring. Cuman di sini serabut flume-nya tidak ditampakkan, ya, tidak diperlihatkan. Ya, kalau Anda perhatikan di situ, ya, hampir semua dinding selnya tipis. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya silem, belum dindingnya tipis. Nomor 3 buluh tapis. Itu yang kemarin Bapak jelaskan dia berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Cirinya apa? Di situ nomor 3 itu memperlihatkan buluh tapis pada bagian ujung selnya yang terdapat struktur lubang-lubang. Jadi titik-titiknya itu adalah lubang-lubangnya.
Ini pada bagian bidang tapisannya atau ujung selnya. Kenapa ada lubang-lubangnya? Karena ternyata ya nomor 3 ini atau buluh tapis ini berfungsi untuk mentransport bahan organik hasil fotosintesis. Ya, kemarin sudah dijelaskan bagaimana fisiologis dari selnya. Ya, buluh tapis tidak memiliki inti. Ya, buluh tapis selnya hidup tapi tidak memiliki inti. Ya, terus pengaturannya bagaimana? Pengaturannya dilakukan oleh inti sel yang ada pada sel pengiring. Ya, jadi kalau kita perhatikan nomor 5 itu adalah sel pengiring yang selalu mengiringi buluh tapis. Ya, buluh tapis juga selnya hidup, memiliki inti. Parenkim plum juga selnya hidup. Selnya hidup memiliki inti, tapi kalau buluh tapis selnya hidup tidak memiliki inti. Kalau serabut plum itu selnya mati karena serabut plum itu kan sklerenkim sebetulnya. Sklerenkim itu ketika dia fungsional berperan sebagai sklerenkim, selnya dalam keadaan mati. Oke, penampang membujurnya kalau Anda perhatikan terlihat bahwa selnya memanjang. Ya, bentuk selnya poligonal, persegi banyak, kemudian memanjang. Jadi Anda bisa bayangkan bentuk bangunnya seperti apa. Silem juga sama ya seperti itu. Ya, silem juga sama memanjang kalau kita lihat struktur selnya. Nomor 1 dan nomor 2 itu adalah trakea. Ya, nomor 1, nomor 2 trakea yang berfungsi mengangkut air adalah nomor 1 dan nomor 2. Selnya dalam keadaan mati. Ya, kalau mati berarti tidak punya protoplasma, tidak punya inti dan lain sebagainya begitu. Kemudian nomor 6 itu serabut ya, serabut silem. Dia sklerenkim, sebetulnya mirip dengan sklerenkim. Kemudian ada parenkim plum. Parenkim silem ya. Kalau parenkim silem dia hidup. Ya, jadi kalau di antara sel-sel silem ada yang dindingnya tipis, kemudian memiliki inti, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah parenkim silem, selnya hidup. Kemudian pada penampang membujur, kita bisa perhatikan penebalan dinding sel silem itu ternyata bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti cincin, ada yang berbentuk seperti spiral, ada yang berbentuk seperti jala dan lain sebagainya begitu ya. Tapi yang jelas bisa kita ambil generalisasi bahwa dinding sel silem pada umumnya mengalami penebalan yang polanya berbeda-beda. Oke, ini ada satu konsep yang perlu Anda ketahui terkait dengan silem ya, terkait dengan silem. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan Anda perhatikan ini penampang melintang akar dikotil pada pertumbuhan primer ya. Penampang melintang akar dikotil pada pertumbuhan primer, gambar yang atas. Ya, gambar yang atas. Nah, sel silem berdasarkan perkembangannya kita bisa bedakan menjadi dua. Ya, ada yang kita sebut dengan istilah protosilem, ada yang kita sebut dengan istilah meta. Ini berdasarkan perkembangannya ya, berdasarkan perkembangannya. Protosilem. Ada yang tahu apa artinya protosilem? Ada yang tahu protosilem? Protozoa. Apa? Silem Bakal pertama. silem, Silem pertama. Protozoa, hewan pertama. Protosilem, betul ya. Silem pertama. Jadi silem itu kan dia berkembang. Ya. Ketika dia lahir muncul, ya, maka kita sebut sebagai protosilem. Nah, protosilem ini akan berkembang lebih lanjut, ukuran selnya bertambah besar, begitu. Ya, nah ketika dia dewasa, maka sebutannya itu menjadi metasilem. Ya, sebutannya menjadi metasilem. Nah, bagaimana membedakan proto dengan meta? Bisa dilihat dari ukuran. Ya, bisa dilihat dari ukuran. Coba kalian perhatikan, kursor ini adalah silem. Nah, yang ada di bagian luar, ini kan kecil-kecil. Itu yang disebut dengan proto. Sedangkan yang di tengah, itu kan besar-besar. Itu yang disebut dengan metasilem. Ini kalau kita lihat berdasarkan perkembangannya. Oke.
Jadi ini yang Anda perhatikan adalah penampang melintang akar ya. Sehingga Anda bisa identifikasi di sini ada endodermis nih. Nah, ini adalah endodermis. Bagian yang Bapak tunjuk dengan kursor adalah endodermis. Kemudian ini di dalamnya ada xilem, ada flum, ada flum, ada flum, ada flum. Nah, di sini ada istilah xilem endarts dan xilem eksak. Apa perbedaannya? Yang membedakannya adalah kedudukan proto dan meta. Gambar yang atas, ya, gambar yang pertama yang atas ini adalah pada akar. Kondisinya pada akar ya. Ini kondisinya pada akar. Pada akar itu tipe silemnya eksak atau endarts. Nah, di sini disebutkan ya, gambar atas tipe silem endarts. Kenapa endarts? Karena protosilemnya di tengah, metasilemnya di luar. Gitu ya. Metasilemnya di tengah, protosilemnya di luar. Nah, kalau pada batang itu sebaliknya, ya. Nah, di bawah ini ada penampang melintang batang kukurbitase, ya, batang kukurbitase atau batang mentimun-mentimunan. Kemarin kan salah satu cirinya adalah berkas pembuluh angkutnya bertipe bikolateral karena flumnya ada 2 lapis. Ya, tapi fokus kita bukan itu. Coba kalian perhatikan silemnya. Silem yang kecil-kecilnya posisinya silem yang kecilnya ada di bagian dalam, sedangkan metasilemnya ada di bagian luar. Nah, tipe silem yang seperti ini, tipe silem yang seperti ini disebut dengan tipe silem eksak. Ya, kita perhatikan di sini nih yang lebih jelas. Nah, ini yang gede-gede ya. Ini metasilemnya. Nah, protosilemnya di sini di dalam. Ya, protosilemnya di dalam, metasilemnya di luar. Ini kan batang ya. Jadi kalau pada batang, tipe silemnya, kalau kita lihat berdasarkan perkembangan ini ya, berdasarkan perkembangan tipe silemnya eksak. Sedangkan pada akar, tadi tipe silemnya endarts gitu ya. Ini mah istilah saja sebetulnya ya, istilah yang apa namanya membedakan pola kedudukan meta dan protosilem pada batang dan pada akar yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan ada perubahan posisi ya. Kalau di batang protosilemnya itu di dalam, metanya di luar, ketika di akar dia berbalik. Metanya di tengah, kemudian protonnya di luar. Ya, terus perubahannya di mana? Ya, ada pertanyaan mungkin ya dalam benak pikiran Anda. Perubahannya di mana? Perubahannya itu ada di leher akar. Ya, Anda tahu kan leher akar? Batas antara akar dan batang itu adalah leher akar. Jadi di leher akar itu terjadi perubahan yang signifikan. Ya, terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan kedudukan berkas pembuluh angkut, kedudukan silem, plum, dan lain sebagainya. Begitu ya. Karena kan Anda tahu kan fungsi batang dengan fungsi akar kan berbeda. Fungsi batang dengan akar berbeda. Otomatis susunan dari pola berkas pembuluh angkutnya juga itu berbeda. Ya, berbeda 180 derajat begitu. Nah, perubahannya terjadi di mana? Perubahannya terjadi di bagian leher akar. Ya, jadi Anda bisa perhatikan ini kan batang ya, kemudian ini akar. Atau inilah ya. Ini batang dikotil seperti ini kan susunannya. Sedangkan akar dikotilnya seperti ini. Ya, protosilem, metasilem. Itu ya. Jadi ya beda gitu ya kalau Anda perhatikan berbeda. Ini penampang melintang akar dikotil pada pertumbuhan primer. Tapi yang Anda lihat ini bagian tengah saja ya. Bagian tengahnya saja. Kalau ini batang dikotil pada pertumbuhan primer. Tadi akar dikotil pada pertumbuhan primer. Beda kan? Oke ya, kemudian ini unsur-unsur Bapak kira tidak perlu dijelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan. Ini juga unsur-unsur berkas pembuluh angkut, struktur selnya,
tampak membujur. Tadi juga sudah diperlihatkan sebetulnya. Anda bisa cek di sini ya. A sampai C itu serabut. Jadi serabut itu selnya yang paling kecil. DF trakeid, G sampai K itu trakea. Jadi trakea itu bolongnya gede gitu ya. Di bagian ujung selnya bolongnya besar. Karena trakea ini kan berfungsi mengangkut air. Ya. Walaupun trakea juga sebetulnya bisa berfungsi mengangkut air. Tapi yang paling berperan di situ adalah trakea. Tapi dua-duanya bisa begitu ya, trakea-trakeid. Ini tadi penebalannya sudah ya. Oke, belum. Ini penjelasan terkait dengan unsur-unsurnya. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kita masuk ke sini saja ya. Kita akan bahas mengenai tipe-tipe berkas pembuluh angkut. Kemarin di praktikum memang belum sempat dibahas ya, tapi disinggung sudah begitu ya. Nah, tipe berkas pembuluh angkut ini ya dibedakan berdasarkan susunan silem dan plumnya. Ya, berdasarkan susunan silem dan plumnya. Nah, karena susunan selnya, susunan silem dan plumnya berbeda, maka kita kenal ada tipe berkas pembuluh angkut kolateral, bikolateral, konsentris, dan juga radial. Sekarang kita akan bahas yang kolateral bagaimana, yang bikolateral bagaimana. Nah, ini kolateral. Prinsip dari kolateral itu adalah plum dan silem berdampingan. Ya, plum, silem berdampingan seperti ini. Plum, silem berdampingan, ini kolateral. Cuma di sini dibedakan, ada kolateral tertutup, ada kolateral terbuka. Nah, cara membedakannya bisa kita lihat dari bagaimana kedudukan sel sklerenkimnya. Sel sklerenkim yang biasanya ada di sekitar berkas pembuluh angkut. Kalau melingkari, ya sklerenkimnya melingkari berarti kolateral tertutup. Ini khas pada tumbuhan monokot biasanya. Tumbuhan graminae atau rumput-rumputan. Jagung, padi, tebu, ya, rumput, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kolateral terbuka. Sama prinsipnya, silem dan plumnya berdampingan, tapi terpisahkan oleh kambium. Kemudian sklerenkimnya ada di bagian atas saja, di sini. Ini adalah kolateral terbuka. Jadi seolah-olah si berkas pembuluh angkutnya terbuka gitu ya. Kenapa terbuka? Karena ada kambium di sini. Ya, Anda bisa bayangkan kalau sklerenkimnya melingkar, ada kambium di sini. Nanti akan menghambat proses ini apa namanya pertambahan besar dari batangnya karena kan batang dikotil itu bertambah besar. Ya, ini di bawah epidermisnya ada kolenkim ya, Anda bisa perhatikan. Nah, ini kolateral tertutup ya. Kalau ini apa? Ini kolateral terbuka atau tertutup? Tertutup. Oke ya, betul tertutup karena Anda perhatikan ini sklerenkimnya melingkari berkas pembuluh angkut. Kemudian ini konsep untuk yang bikolateral. Ya, kemarin sempat disinggung juga kalau tidak salah ya. Kenapa disebut bi? Ya, bi itu dua. Apa yang dua lapis? Nah, Anda perhatikan di sini plumnya yang dua lapis. Plumnya mengapit silem yang ada di tengah-tengah. Ini khas pada kukurbita. Ya, khas pada cucurbitaceae. Mentimun, mentimunan begitu, ya. Nah, seperti ini ya lebih jelasnya. Plum, plum, silem di tengah. Kemudian selanjutnya ada konsep berkas pembuluh angkut konsentris. Ya, berkas pembuluh angkut konsentris. Konsentris ini prinsipnya ada yang dilingkari, ada yang melingkari. Ya, ada yang dilingkari, ada yang melingkari. Bisa silem yang dilingkari plum atau bisa plum yang dilingkari oleh silem. Sehingga di sini dibedakan. Ada konsentris ampikibral, ada konsentris ampipasal. Ya, ada konsentris ampipasal. Kalau ampikibral, plum mengelilingi silem. Ya, plum mengelilingi silem. Silemnya di tengah, plumnya di luar mengelilingi silem. Ampipasal sebaliknya. Silem mengelilingi fluim gitu.
Nah, ini apa nih? Konsentris apa ini? Silemnya di tengah, flumnya di luar melingkari tapi. Konsentris Am- ampikibral. no. Kalau ini ampikibral juga ya, di sini ada keterangan gambarnya. Oke, ini silemnya ya, jelas tuh ya. Silemnya ini yang berwarna biru adalah flumnya yang melingkari. Nah, untuk yang konsentris ini dia khas pada tumbuhan paku-pakuan. Ya, khas pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, ini yang amfipasa tadi. Silem, flumnya di bagian tengah. Terus, nah terakhir ini ya, yang ini tipe berkas pembuluh angkut radial. Tipe berkas pembuluh angkut radial. Radial itu jari-jari ya. Radial itu jari-jari. Anda bisa inilah bayangkan sepeda ya. Roda sepeda itu kan ada jari-jarinya. Nah, kita kita bayangkan seperti ini ya. Silemnya di tengah, ada flum, 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 flum. Jadi melingkar, kemudian flumnya dia tidak melingkari, tapi dia terpisahkan tuh. Ya. Flumnya ada di jari-jari jari-jari yang berbeda, pada posisi jari-jari yang berbeda, sehingga disebut dengan berkas pembuluh angkut, tipe berkas pembuluh angkut radial. Ini khas pada akar dikotil ya. Ini khas pada akar dikotil yang masih dalam pertumbuhan primer begitu. Nah, yang lebih jelasnya seperti ini. Silemnya ya, belum ini ada endodermis ya karena jadi akar, ada endodermis. Oke, ini yang radial. Jadi ada kolateral, bikolateral, konsentris dan radial. Itu tipe-tipe berkas pembuluh angkut. Anda harus tahu cirinya seperti apa, kemudian adanya pada tanaman apa saja, kemudian ya Anda harus tahu juga polanya. Ya, polanya seperti apa kalau yang radial, kalau yang konsentris, kalau yang bikolateral dan kolateral begitu. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Siapa? Laila? Teti? Laila. Laila, silakan Laila. Bapak izin bertanya terkait tipe-tipe pada silem dan flu terkait Di tipe-tipe pada flum berkas itu pembuluh angkut. ya ada bulu tapis kayak kayak gitu Pak. Nah, itu tuh untuk fungsinya bagaimana Pak? Apakah berbeda atau memiliki fungsi yang khusus? Oke, tadi Laila bertanya terkait dengan tipe-tipe sel ya, bukan tipe-tipe berkas pembuluh angkut. Tipe-tipe sel pada berkas pembuluh angkut silem dan belum. Tadi kan Bapak ceritakan ya, termasuk ke dalam jaringan yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena baik itu silem maupun belum, tipe-tipe selnya macam-macam. Karena tipe selnya berbeda-beda, sehingga dibedakan penamaannya. Misalkan tadi pada spulum ya, ada bulu tapis, ada sel pengiring, ya, ada bulu tapis, ada sel pengiring, kemudian ada serabut plum dan ada parenkim fluim. Nah, kalau karakteristiknya berbeda, sudah bisa dipastikan fungsinya beda. Ya, fungsinya berbeda. Seperti bulu tapis. Bulu tapis itu di bagian ujungnya ada bidang tapisan yang bolong-bolong, ya. Bolong-bolong sehingga bulu tapis ini berfungsi memindahkan atau mentransport bahan organik hasil fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis diedarkan oleh flum terutama yang bulu tapisnya. Ya, karena sel pengiring walaupun dia flum, dia tidak berfungsi mengangkut bahan organik hasil fotosintesis. Dia mengiringi, fungsinya mengiringi bulu tapis. Karena kan bulu tapis tadi tidak memiliki inti, sehingga harus didampingi. Ya, karena selnya hidup tapi tidak memiliki inti. Sedangkan proses pengaturan sel kan harus terjadi. Yang berfungsi mengatur aktivitas sel kan inti, sehingga didampingi oleh sel pengiring begitu.
Kemudian parenkim itu bisa menyimpan cadangan makanan ya. Parenkim yang ada di plum bisa menyimpan cadangan makanan. Kemudian kalau serabut bisa berperan sebagai penguat ya. Kalau serabut plum karena dia sebetulnya sklerengim, dia bisa berfungsi sebagai penguat. Nah, pada silem juga sama ya. Karena tipe-tipe selnya macam-macam karakteristiknya, sehingga dibedakan ada trakea, trakeid, ada serabut plum dan ada parenkim plum. Kalau parenkim pasti ya salah satu fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan, baik yang parenkim plum maupun parenkim silem gitu. Trakea trakeid, trakea terutama dia berfungsi mengangkut air. Ya, trakei juga bisa gitu ya. Kalau serabut silem dia berperan sebagai penguat. Ya, sebetulnya silemnya juga dia berperan sebagai penguat juga begitu ya. Selain dia berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral gitu. Ada pertanyaan yang lain? Teti mau bertanya? Sudah buka mikrofon? Ya, Bapak. Bapak izin bertanya. Silakan Ibnu, silakan. Untuk asal-usul dari kolateral terbuka dan tertutup itu gimana, Bapak? Soalnya masih belum paham. Asal-usul kolateral terbuka, kolateral tertutup. Atau tipe berkas pembuluh angkut yang lain ya. Nah, Iya, Bapak. tipe berkas pembuluh angkut ya, tipe berkas pembuluh angkut itu menjadi penciri ya, menjadi penciri kelompok tanaman tertentu ya, kelompok tanaman tertentu. Seperti tadi misalkan, untuk tanaman yang masuk ke dalam famili Cucurbitaceae atau mentimun-mentimunan, itu salah satu ciri khasnya, ciri khas anatominya ya, anatomi berkas pembuluh angkutnya, dia flumnya tadi ada dua lapisan mengapit silem di tengah. Kemudian untuk ciri khas famili Graminae atau rumput-rumputan, dia kolateral tertutup, ya kolateral tertutup. Seperti pada jagung, itu kan kolateral tertutup ya. Itu ciri khas untuk yang monokotil. Kemudian yang kolateral terbuka, dia khasnya pada dikotil ya, khasnya pada dikotil. Kalau yang tertutup kan tadi pada monokotil. Terus yang konsentris, khasnya dia pada paku-pakuan. Jadi tidak ditemukan pada tanaman yang lain begitu ya. Tapi dia ditemukan khas pada paku-pakuan. Terus yang radial itu ditemukan pada akar dikotil pertumbuhan primer. Nah, asal-usul ya bagaimana dia berkembang, perkembangannya tentunya kan dikendalikan oleh faktor genetik ya. Sekarang kita tahu bahwa faktor genetik setiap jenis tanaman, terutama yang familinya berbeda, maka berbeda juga. Sehingga nanti faktor genetik ini kan mengendalikan proses perkembangan juga ya, karena polanya berbeda ya, karena pola atau faktor genetiknya berbeda sehingga menghasilkan struktur anatomi yang berbeda juga begitu ya. Ya kita bayangkan kalau resepnya beda nanti masakan yang dihasilkannya juga beda kan seperti itu. Karena kan itu semua fenotip ya, sifat yang tampak, misalkan struktur, bentuk itu kan dikendalikan oleh genotip. Genotip itu adalah faktor genetik DNA. DNA setiap jenis tanaman berbeda-beda. Ya, buku resep setiap jenis tanaman berbeda-beda sehingga menghasilkan fenotip yang berbeda-beda, termasuk fenotip dari struktur berkas pembuluh angkut juga ya berbeda-beda antara jenis tanaman yang satu dengan jenis tanaman yang lain begitu. Oke, itu Ibnu. Baik, Bapak. Terima kasih. Atau kurang jelas ingin ditanyakan lagi? Atau yang lain Cukup, silakan. Bapak. Yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya, kita sampai jam 8 ya. Nanti setelah jam 8, Anda bisa kuis dulu. Ya, ada 5 soal yang Bapak tanyakan di situ.
Oke, ada lagi pertanyaan? Satu orang lagi silakan. Bapak beri kesempatan untuk bertanya satu orang lagi. Pertemuannya Bapak rekam, ya. Nanti rekamannya Bapak upload di Google Classroom, ya. Jadi bagi yang tadi terlambat, bagi yang jaringannya kurang bagus, boleh nanti melihat tayangan ulangnya, begitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sebelum diakhiri, silakan bisa dibuka dulu kameranya. Sudah isi absen ya semuanya? Sudah mengisi absen? Sudah Bapak telah tapinya. Ya, tadi ada beberapa yang terlambat, gitu ya. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin, masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bapak izin bertanya. Ya, siapa ini? Aziza, Bapak. Aziza, silakan. Siti Nur Aziza. Bapak berarti tadi teh dari sel serabut volume sama serabut silem itu fungsinya sama bukan Bapak? Iya, sama. Ya, dia kan sklerenchyme. Dia sklerenchyme. Sklerenchyme tapi ada di plum, di berkas pembuluh angkut plum, kemudian ada di berkas pembuluh angkut silem. Jadi sklerenchyme yang ada di berkas pembuluh angkut plum disebut serabut plum, kalau yang ada di berkas pembuluh angkut silem disebut serabut silem. Fungsinya sama. Dia berperan sebagai penguat. Selnya mati, ya. Selnya dalam keadaan mati. Sklerenchyme itu kan ketika fungsional mati. Oke, ada lagi? Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke, kalau tidak ada barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini, ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi minggu depan untuk mata kuliah anatomi. Untuk nanti siang, tunggu kabar saja, ya. Untuk nanti siang, tunggu kabar untuk tambahan yang belajar dan pembelajaran. Bapak nanti akan informasikan sekitar jam 11 jadi atau tidaknya, ya. Oke, barangkali itu. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak. Terus kuliah teh